atasnya belum jadi mas. Ada juga CO2 yang kita bisa buat sendiri, nggak pakai CO2 tapi masih bisa bertahan hidup. Makanya kan pakai 2 lampu, yang lain water change itu ini sama sih, nggak beda jauh. Ini akar rasa mala. Hanya di Kalimantan aja ya? Kalimantan aja mas. Nih soilnya. Sebelum menonton jangan lupa like, subscribe, dan komen, karena subscribe itu tinggal pencet. Teman-teman yang baru mengenal aquascape, baru mulai aquascape, jangan takut sama yang namanya alga. Jangan menyerah, karena di situ ilmunya. Proses itu yang ilmu yang sangat bermanfaat buat kita. Saya Adi Syaputra. Saya sekarang punya pemilik usaha Adi Home Aquatic. Itu di bidang jasa setting aquascape. Ya seperti yang di belakang saya. Awal mula saya posting atau ngurusin yang begini itu sekitar tahun 2018. Memang sebelumnya sudah main juga, cuman untuk memberanikan diri memposting 2018. Nah, itu dulu juga saya lagi kerja, kebetulan pas lagi kerja, sambil juga ngurusin hobi. Dulu kerja di mana mas? Di salah satu ekspedisi. Itu saya kerja udah lumayan lama sih sebenarnya, udah kerja lumayan lama, cuman akhirnya tahun kemarin saya memutuskan untuk resign, fokus ke hobi aquascape, karena dari sini juga ya alhamdulillah menghasilkan. Nah, itu prospeknya bagus ya. Prospeknya bagus, kedepannya bagus, apalagi kemarin selama pandemi dunia air tuh makin banyak pecintanya, dunia aquascape makin banyak pecintanya, makin berkembang. Jadi ya saya putuskan untuk di saat pandemi saya mulai memutuskan buat keluar untuk berwirausaha sendiri. Wirausaha sendiri kayak gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang pun berjalan, dan ini impian saya yang ya semoga segera terwujud, itu punya galeri sendiri di Balikpapan. Jadi ya berharapnya itu semoga dunia aquascape sendiri lebih berkembang di Balikpapan. Aquascape sendiri sebetulnya banyak style-style yang bisa kita aplikasikan, kayak contohnya ini. Ini iwagumi, bisa dibilang iwagumi. Iwagumi itu berasal dari Jepang. Kalau ini jungle, cuman ini belum jadi. Atasnya belum jadi mas, karena belum ada tanamannya kan. Nah ini juga jungle, ini bonsai. Ini ya bisa dibilang pemandangan lah, kayak gitu. Ada juga tema-tema Brazilian, Dutch style. Terus apalagi ya? Jungle tadi sudah juga ya kan. Nah, terus kalau untuk perawatan atau perawatannya sendiri sebetulnya, karena ini tanaman hidup, ada aspek-aspek yang perlu kita tahu sebelum kita desain atau mengaplikasikannya dalam air. Jadi sebetulnya tanaman itu butuh CO2 dan pengganti matahari, yaitu lampu. Lampu pun sendiri sebetulnya juga ada perhitungannya. Nah, tapi kalau untuk saya sendiri, saya lebih ke yang low tech. Low tech itu mas? Low tech itu yang minim CO2. Lampunya pun yang medium ke low bisa. Biasanya yang begitu berhubungan dengan tanaman yang hijau-hijau. Sedangkan kalau misalnya dan terus CO2 nya itu yang mana ya? CO2 itu ini mas ya, mas. Monggo dilihat, ini tabung CO. Ini CO2 yang tabung.
Oh, butuh gini juga ya Mas ya? Ya. Tapi ada juga CO2 yang kita bisa buat sendiri. Buat sendiri? Ya kayak hasil fermentasi antara ragi sama gula itu difermentasi bisa jadi menghasilkan gas CO2. Tapi memang tekanannya ya nggak stabil seperti tabung. Bisa juga pakai kerak telur difermentasi itu juga menghasilkan CO2. Terus citrun sama soda itu juga menghasilkan CO2. Nah, tapi kalau yang di belakang saya ini rata-rata ini nggak pakai CO2. Jadi nggak pakai CO2? Nggak pakai CO2 tapi masih bisa bertahan hidup. Karena kan apa ya, kita namanya orang itu kan berbeda-beda, berbeda-beda, pendapatannya berbeda-beda, kemampuannya berbeda-beda. Jadi alangkah lebih baiknya kan kalau misalnya untuk yang baru-baru main, baru-baru pengen mengenal, kalau langsung dihadapkan dengan sesuatu yang agak rumit pasti nerimanya agak susah juga kan. Iya. Nah, jadi saya lebih ke yang low tech dulu kayak gitu. Kalau tech berarti low tech itu tanpa CO2 itu itu pun ya? bisa. Nah ini contohnya, tapi yang ini pakai CO2, jadi bisa dilihat perbedaannya. Perbedaannya di mana ya? Dari kesuburan tanaman. Oh, kesuburan tanamannya ya. Biasanya yang pakai CO2 itu tanaman karpet, yang ada karpetnya seperti ini Monte Carlo. Nah itu dia. Ini tanamannya khusus ya? Iya. Terus juga lampunya, cahayanya harus medium high. Makanya kan pakai 2 lampu, yang lain 1 lampu. Sedangkan kalau yang tanpa CO2 nggak pakai lampu yang low watt pun masih bisa bertahan. Masih bisa bertahan hidup ya? Ya kayak gitu. Sudah Mas. Nah, kalau untuk perawatannya sendiri, kalau saya pribadi pertama kali awal setting saya rajin water change. Water change itu penggantian air. Penggantian air ya? Ya, jadi setiap 2 hari sekali saya ganti air itu 50%. Air yang bisa digunakan kalau saya pribadi ini pakai air PDAM, tapi PDAM saya endapkan. Berapa hari Mas? Bisa minimal tuh sehari 2 hari. Sehari 2 hari ya? Begitu juga air hujan tuh bisa juga. Air hujan AC bisa ya? Bisa juga air AC gitu. Yang penting air diendapkan. Kalau pakai air PDAM langsung, karena kan masih banyak zat-zat yang bercampur lah. Betul, ya betul. Kan takutnya merusak ekosistem. Tapi kalau udah sekitar berjalan 2 minggu, 3 minggu, nah bisa seminggu sekali 30 sampai 50%. Terus di sini juga ada termometer. Termometer, ya fan-nya ada juga. Fan berfungsi buat nurunin suhu air. Karena yang fan ini ya? Ya kondisi Balikpapan kan tahu sendiri. Panas. Ya. Nah, ini kan bisa terlihat nih di sini. Suhunya suhu 28. Suhu yang baik sih 26 sampai 30 itu standar. Untuk ikannya juga standar, bisa bertahan. Gitu. Nah, kalau untuk faunanya ada keong-keongan. Nah, fungsinya keong itu ya, kok dikasih keong? Makanin lumut juga Mas. Mau makanin lumut ya? Berarti berfungsi semua nih ikan-ikannya di sini. Udangnya juga bersihin tanaman, udangnya gitu. Nah, ini jenis tanaman yang low CO2. Yang begini namanya moss. Harus pakai CO2 seperti ini pakai ya? CO2 bisa. Oh, bisa juga ya? Lebih bagus pakai CO2 gitu. Kalau nggak pakai CO2 itu bisa kemungkinan layu atau bagaimana Mas? Bisa juga layu, bisa. Terus juga pertumbuhannya sedikit lambat. Sedikit lambat ya? Warnanya pun ya kurang cerah biasanya. Gitu. Terus kalau yang ini? Kalau ini bahkan sudah gondrong nih, belum karena puasa kemarin kan, kemarin datang belum sempat diapain. Ini nggak pakai CO2 tapi gondrong juga. Oh, nggak pakai CO2 dia? Nggak pakai CO2, udah gondrong juga. Ini umur sekitar 5 bulan. 5 bulan. Ini kalau ini belum jadi. Belum jadi ya? Ini pakai CO2 sih, ada nih alatnya nih, diffuser buat mengeluarkan CO2-nya di atas ini. Itu teman-teman tuh. Tetap ada udangnya juga. Udangnya tugasnya itu apa ya? Bersihin Mas. Bersihin tanaman ya. Kayak gini teman-teman nih, bersihin tanaman. Ya. Sedangkan yang keong itu buat bersihin makanan tanaman yang layu-layu juga, di kaca juga ada lumut dibersihin. Ini konsepnya apa tadi itu? Jungle ya? Jungle ya? Iya, cuma jungle-nya belum kelar. Kalau untuk ini bahan-bahannya
Kalau dari bawah ya. Iya. Untuk substrat sendiri saya pakai awal bakteri starter, terus semua bakteri. Cuma bakteri itu, oh yang ini ya tanahnya ini ya. Nah, di bawah itu nggak kelihatan. Oh nggak kelihatan ya. Pupuk dasar baru soil. Soil itu pasir pabrikan lah. Tanah pabrikan yang ada nutrisinya jelas. Nah ini untuk kayu-kayunya sendiri, ini saya pakai kayu rasa mala. Kayu apa itu Mas? Akar rasa mala. Akar rasa mala namanya. Batunya batu serpentin. Batu serpentin. Nah ini tanaman, ada moss, ada buce. Terus kalau yang di sampingnya ini sama sih, nggak beda jauh. Terus kalau ini, nah ini ada perbedaan. Ini batu yang dipakai batu lavarok. Batu lavarok. Ya lavarok, ini pasir silika. Pesen juga ya Mas? Pesan juga. Ambil dari tempat dari tempat temen juga bisa. Kadang kayak gitu. Akar rasa mala. Loh, akarnya ini juga tertentu ya Mas ya? Maksudnya jenisnya itu? Iya. Kalau untuk di Balikpapan sendiri itu bisa pakai akar senggani alias karamunting. Karamunting ya? Karamunting itu dikeringin dulu ya gitu ya? Iya. Ini contoh hasil karamunting. Mana Mas? Nih. Oh ini ya? Iya, coba. Ini disatu-satuin gitu ya Mas? Iya Mas. Dari satu dibentuk dirangkai gitu. Nah, kayak dia biar terlihat kayak hutan gitu lah. Iya. Kayak alami lah ya. Iya. Nah untuk lampunya sendiri, durasi lampu banyak orang yang tanya ya. Banyak ini banyak teman-teman yang baru main, cuman pada nanya kenapa kok tanknya timbul alga. Alga itu ya semacam lumut juga yang nempel di tanaman, di kayu gitu kan. Dia berbentuk rambut, biasanya itu warna hijau. Itu karena pengaruh, salah satu pengaruhnya ya karena overdurasi lampu. Biasanya kan orang yang baru tahu yang begini maunya pengen dilihat terus. Iya, lampunya nyala terus. Terus padahal itu memicu pertumbuhan alga yang cepat. Jadi akhirnya malah jelek. Ini kaca hijau juga gitu. Jadi, lumutan gitu ya. Ya, saya sendiri lampu ini biasanya untuk low tech begini biasanya pakai ya durasi lampu 6 jam. 6 jam sampai 8 jam. Sehari ya. Gitu. Makanya alhamdulillah sampai sekarang ya aman-aman aja. Walaupun kemarin ditinggal seminggu keluar kota, balik itu sempat was juga, tapi lihat aman ya aman. Gitu. Terus apa lagi Mas bahannya? Itu yang mentahannya akarnya ini ada ya? Ada. Di luar. Oke. Monggo kita keluar. Ayo, monggo ya teman-teman. Ini akarnya, contoh akar. Ya. Ini akar rasa mala. Ada banyak sih. Nah, ini dijemur nggak Mas? Sebagaimana? Iya. Dijemur dulu, dikeringkan karena kok nggak bagus kalau masih baru dipotong gitu kan. Ngaruhnya nanti ke air, ada taninnya, ada getahnya, jadi dijemur dulu. Ini akar keserem. Nah kalau di sini kita nggak tahu apa namanya, karena yang punya keserem. Itu. Nah, jadi dibentuknya jadinya contohnya seperti ini. Ini bonsai. Jadi walaupun ibaratnya punya akuarium sendiri di rumah, tapi kalau kita nyebutnya kan tank kan, pengen punya yang simpel-simpel ya bisa beli ininya aja, setting sendiri di rumah pun bisa, kayak gitu. Ini bahan-bahannya ada Orgro, ini rumah bakteri, ini pupuk dasar, ini soilnya, ini pupuk cairnya, ini ada lemnya juga, bakteri starter, ini buat alas mossnya, buat bonsai. Gitu. Oh, beli ya? Saya kira ngerakit sendiri itu. Ini semua ya beli ya, tapi ujungnya buat juga sih Mas, apa ya, buat dirakitnya juga. Ngerakit juga ya. Terpisah. Jadi teman-teman yang mau kreasi sendiri kan ada bahan. Iya, gitu betul, loh. betul. Tanamannya ini tanamannya. Wah, alhamdulillah. Nah, ini contohnya, ini mossnya berbentuk karpet. Ini weeping moss, ini java moss. Jadi berbeda dia. Beda ya? Iya, beda-beda Mas. Terus ini ada buce, ini
tanaman endemik Kalimantan. Tanaman Kalimantan. Ya, Teman-teman. yang mendunia nih, buce. Sama coba Mas. Oh ya, kelihatan teman-teman ya. Tanaman khas Kalimantan ini. Tanaman khas Kalimantan. Iya. Adanya di Kalimantan aja ya. Kalimantan aja Mas. Namanya apa tadi itu Mas? Buce pelandra. Buce pelandra. Ya, nah ini batu pasir. Contoh batu pasir. Batu pasir ini ya. Ya, batu pasir. Ini batu lavaro. Ya, agak berantakan sih karena baru datang. Iya. Lavaro. Lavaro. Lavarok ya. Ya. Jadi teman-teman nih, kalau misalkan dari luar kota atau luar pulau bisa pesan Mas? Bisa bahkan tanaman ini kadang dibeli sama orang luar kota juga. Oh, mana aja Mas? Daerah mana aja? Kalau Kaltim sering. Mm-mm. Paling jauh itu Mamuju Padang. Mamuju Padang. Ya, paling jauh. Itu konsepnya kita bisa nentuin sendiri ya? Kalau tanaman Heeh. kan cuma tanamannya aja. Kalau bukan aquascape-nya, karena kalau aquascape kan resikonya ngeri banget kan. Jadi tanamannya aja bahan-bahannya yang kita kirim ke sana. Jadi teman-teman kalau misalkan mau pesan, nanti ada saya cantumkan di bawah sini ya, di bawah sini. Nanti untuk alamatnya di mana Mas ini Mas? Alamatnya Balikpapan, Jalan APT Pranoto. Nanti bisa kontak ya di WA ya, bisa. Terus apa nih Mas? Ini hardscape bonsai, ini juga sering dikirim keluar kota juga. Jadi bentuknya gini aja dikirim ya Mas? Iya, bisa dikirim juga ini. Kalau untuk pengiriman nih Mas, kalau kan desain seperti yang tadi yang di dalam, itu nanti kirimnya seperti itu juga? Atau bagaimana? Kalau untuk aquascape sendiri, saya belum pernah karena untuk seperti takutnya di ekspedisinya, kecuali kayak ke Samarinda bisa ya, karena masih jalur darat. Betul. Tapi kalau sudah jalur darat kurang yakin. Kalau masih bisa saya datangin kayak Samarinda atau ya. Kalau yang di luar pulau itu pesan apanya? Itu tanamannya. Oh, tanamannya aja. Ini sering ngirim. Oh, yang sering ini ya. Ini kan soalnya nggak cuma di Kalimantan aja kan? Ya, ini sering dikirim ini. Itu karena memang bahan untuk aquascape kan. Jadi teman-teman kalau mau tahu harganya bisa langsung kontak Masnya ya. Ya. Mas Adinya. Ini sekilas aja sih tutorial cara buat masangnya. Ya, kita pertama cari tahu dulu pasnya di mana gitu kan. Perakitan nih Mas ya. Ya. Ini biar sambungannya nggak kelihatan. Mau dikasih apa Mas? Tapi bisa juga pakai, ada yang pakai kopi, ada yang pakai serbuk gergaji itu yang halus, bisa juga. Oh, untuk ngelabuin ya. Ya. Nah, kan jadi dia nggak terlalu kelihatan kan. Nah, oh iya ya. ini buat alasnya, alas mosnya. Ini pakai lem Korea aja sih saya. Lem Korea. Iya. Ini apa nih Mas? Mos. Tanamannya. Ini kalau sistemnya ditempel.
jahit bisa juga ya. Benang jahit jadi dililit gini ya. Tapi yang warnanya harus sinkron ya. Ya. Nah, misalnya kurang rapi lagi ya tinggal dirapikan lagi. Nah, kalau ini pakai lem Korea aja, tapi ada juga lem yang bisa buat dalam air. Walaupun di dalam air kita bisa ngelem. Kayak gitu. Jadi kalau banyak kan guys seperti tanaman di darat kan jadinya. Iya. Cuman ini hidup diaplikasikan di air. Jadi tanamannya pun tanaman hidup, bukan tanaman sintetis alias tanaman plastik. Kalau kayak gini habis kan ini kasih Alteco ya. Pakai lem Korea. Habis itu dimasukkan air itu kan masih ada bau-bau atau nunggu kering ya gini ya. Yang penting udah kita bisa lihat dia nggak jatuh gitu kan, udah agak kering ya bisa aja sih di air, masih dimasukkan di air karena nggak terlalu pengaruh. Yang penting nggak terlalu banyak ya, Iya. soalnya bisa mempengaruhi Ke tanaman yang tanamannya ya. kering dia. Karena tanaman hidup. Tanaman hidup, bukan tanaman mainan soalnya, Iya. bukan sintetis seperti itu.